pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengisi buku agenda masuk dan buku agenda keluar. Materi ini ada di korespondensi maupun di kearsipan. Kita langsung saja menuju ke contoh soalnya ya. Nah, di sini terlihat bahwa diskenariokan di meja Anda terdapat surat masuk dan surat keluar. Sehingga nanti sebelum menyelesaikan pekerjaan, alangkah baiknya terlebih dahulu surat itu kita pisahkan. Kelompok surat masuk dan kelompok surat keluar. Kemudian kita susun urutannya berdasarkan tanggal ya. Otomatis yang atas adalah tanggal paling muda. Adapun tanggal paling akhir ada di tumpukan paling bawah. Kemudian catatlah surat-surat yang ada tersebut ke dalam buku agenda. Nanti kita akan memasukkan surat masuk dan kelompok surat keluar ke dalam buku agenda. Di sini nanti kita akan diberikan dua form ya. Satu form buku agenda keluar dan satu form buku agenda masuk. Kemudian arsip surat-surat tersebut. Artinya setelah diisi dan dicatat di dalam buku agenda keluar maupun di dalam buku agenda masuk, kemudian surat-surat itu kita kelompokkan untuk kemudian kita arsipkan. Karena ini berbentuk simulasi, kita tidak menggunakan filing kabinet atau alat-alat yang digunakan untuk mengarsip surat ya. Kita hanya akan menggunakan satu Snell Hector saja. Kemudian kita lihat alur kegiatannya. Di sini terbaca bahwa surat masuk diterima 2 hari dari tanggal surat. Artinya kalau ada surat masuk tertanggal 7, maka seolah-olah surat itu kita terima tanggal 9. Jadi nanti di pencatatan agenda surat masuknya tanggal suratnya tanggal 7 dan diterima pada tanggal 9. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi yang paling terpenting adalah lakukan sistem penyimpanan dengan menggunakan sistem nomor gitu ya. Artinya nanti kalau sudah selesai kita catat di agenda masuk dan di agenda keluar, kelompok surat masuk dan kelompok surat keluar kita tata di mana urutannya menggunakan sistem nomor. Sekali lagi, karena ini simulasi, seolah-olah surat itu kita tangani dalam 1 hari, sehingga kita mengurutkannya secara manual. Tetapi nanti kalau berhubungan dengan dunia kerja yang nyata, tentu saja kita akan menangani surat itu berdasarkan pada hari surat itu dilakukan penanganan. Misalnya kalau surat itu diterima hari ini, ya hari ini juga kita selesaikan dan hari ini juga kita arsipkan. Begitu juga dengan surat keluar. Tetapi karena di sini simulasi, jadi kita melakukannya dalam 1 kali waktu ya, nanti dibedakan. Kemudian siapkan guide, yaitu pembatas yang nanti akan kita tempelkan pada setiap lembar surat untuk menulis kodenya. Seperti itu ya. Baik, langsung saja kita praktek uji cobanya supaya lebih bisa memahami. Nah, di sini ada daftar klasifikasi arsip. Artinya surat masuk dan surat keluar itu sudah ditentukan kodenya. Misal, yang berhubungan dengan kepegawaian, surat itu diberikan kode 000. Di mana kepegawaian ini ada beberapa subbagiannya juga.
dan penomorannya juga sudah ditentukan. Makanya nanti saat memberi kode jangan keluar dari kode yang ditentukan ini. Begitu juga misalnya kalau ada surat yang berhubungan dengan pemasaran, maka tentukan nomor sesuai dengan acuan yang telah ada ini. Dan terakhir di sini ada yang sifatnya umum. Artinya kalau surat itu bukan termasuk bagian dari kepegawaian, pemasaran, keuangan, sarana prasarana, maka surat itu masuk ke kategori umum, seperti adanya undangan, seperti adanya surat ucapan selamat dan sukses. Baik, setelah kita mengetahui daftar klasifikasi arsip, oh ya, ini nanti kalian dapatkan di soal ya. Jadi ini nanti kalian dapatkan di soal, dipahami betul-betul kode-kode ini. Langsung saja kita ambil contoh salah satu surat. Surat kedua, langsung saja, karena surat pertama ini berhubungan dengan kepegawaian ya, sama. Nah, kita ambil surat yang kedua. Di sini ada surat keluar. Kenapa ada surat keluar? Nah, ini kan kopnya perusahaan kita. Jadi, dan di sini urusannya kan pemanggilan wawancara, sehingga surat ini mengindikasikan atau menunjukkan kepada kita bahwa ini surat keluar. Oleh karena itu nanti buku agenda yang kita gunakan buku agenda surat keluar. Langsung saja saya munculkan di bawahnya. Nah, seperti ini ya. Ini saya munculkan seperti ini biar kelihatan. Nah, dimulai dari tanggal surat. Tanggal surat di sini sudah jelas ya. Kita masukkan. Kemudian nomor surat. Nah, di sini juga sudah jelas nomor suratnya. Kita masukkan juga. Dikirim kepada siapa? Nah, di sini kan sudah ada kepada siapa surat itu dikirim. Perihal. Nah, ini perihalnya sudah ada gitu ya. Kita masukkan juga. Nah, ini saya beri tanda warna merah karena memang ini nanti ditulis ya. Ini ditulis. Tetapi pada saat ujian nanti supaya bagus dan supaya rapi, supaya seragam juga, maka nanti diketik. Nanti dibuat dulu tabelnya, kolom-kolomnya, kemudian diketik suratnya ini ya. Nanti dikumpulkannya dalam bentuk print out seperti itu. Baik, kita lanjut dulu keterangan. Nah, keterangan ini kalau ada keterangan pendukung atau ada lampiran bisa dicantumkan. Bagaimana kalau tidak ada? Ya kita kosongi saja. Nah, seperti itu. Kemudian kodenya berapa? Nah, kita lihat. Panggilan wawancara ini masuk kode berapa tadi? Nah, kita kembalikan dulu ke daftar klasifikasi arsip. Di sini panggilan wawancara ada kode 001. Ya. Nah, ada kode 001. Maka di sini juga kita cantumkan kode 001. Setelah itu kita ambil suratnya, kemudian surat ini sebelum masuk ke Snell Hector, maka kita asumsikan agenda surat masuk dan agenda surat keluar semuanya sudah tercatat ya. Kemudian kita berasumsi bahwa kita telah menata surat masuk dan surat keluar secara terpisah dengan urutan nomor kode yang terbesar berada paling bawah dan nomor kode yang terkecil berada di paling atas. Kemudian kita lakukan langkah selanjutnya. Ambil Snell Hector, kemudian surat tadi kita anggap sudah dilubangi dengan perforator ya. Kita susun dulu, surat keluar berada di paling bawah,
Di atasnya kita letakkan print out agenda surat keluar. Kemudian kita beri kertas berwarna sebagai pembatas. Kemudian kita urutkan juga surat masuknya di atasnya. Kemudian kita letakkan juga print out agenda surat masuknya. Selesai sudah hasil pekerjaan kita.